warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nadia Muratu Saleha. Pada video kali ini di sini saya akan membahas mengenai literasi keuangan syariah, yaitu sedekah. Yang mana cakupan yang akan dibahas di sini adalah mengenai pengertian sedekah, macam-macamnya, dan juga prinsip-prinsipnya. Dan juga kita kaitkan sedekah dengan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Oke, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu sedekah? Nah, sedekah adalah pemberian sukarela yang diberikan kepada orang lain dengan niat untuk memberikan ridha Allah. Sedekah bukan hanya terbatas pada harta, tetapi bisa juga dengan senyuman, bantuan, atau nasihat yang baik. Nah, kita juga bisa mengaitkannya dengan bagaimana sedekah menjadi tindakan yang murni dari hati tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedekah lebih dari sekedar memberi adalah wujud kepedulian kita terhadap lingkungan sosial. Nah, ini adalah tindakan yang nyata yang mencerminkan rasa empati, kasih sayang, dan tanggung jawab kepada kita semua. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip dan jenis sedekah. Nah, di sini ada tentang mengenai prinsip-prinsip sedekah, yang mana yang pertama yaitu tentang keikhlasan. Sedekah harus diberikan dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Keikhlasan adalah inti dari sedekah, menjadikan tindakan tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, di sini ada kesinambungan. Sedekah yang konsisten lebih baik daripada sekali banyak namun kemudian berhenti. Kemudian yang ketiga, di sini ada mengutamakan yang membutuhkan sedekah, sebaiknya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, atau orang yang sedang tertimpa musibah. Kemudian di sini ada mengenai tentang jenis-jenis sedekah. Yang pertama di sini ada sedekah harta, yaitu memberikan sebagian rezeki dalam bentuk uang, makanan, pakaian, ataupun kebutuhan pokok lainnya. Kemudian yang kedua di sini ada sedekah ilmu, yaitu membagikan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain seperti mengajar, membimbing, ataupun berdakwah. Kemudian yang ketiga di sini ada sedekah tenaga dan waktu, yaitu menyumbangkan waktu atau tenaga untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti bergotong royong ataupun menjadi sukarelawan. Kemudian yaitu ada sedekah jariah, yang mana sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain dalam jangka yang panjang, seperti membangun sumur, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya. Nah, kemudian di sini ada manfaat dan etika dalam bersedekah, yang mana manfaat bersedekah yang pertama di sini mendatangkan berkah dan ketenangan hati. Maksudnya, sedekah dapat membawa kedamaian batin, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan karena memberikan seseorang merasa lebih berarti. Kemudian yang kedua di sini ada menghapus dosa. Mengapa demikian? Karena dalam Islam sedekah diyakini dapat menghapus dosa dan menjadi penebus bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga dan meningkatkan rezeki. Nah, di sini maksudnya adalah sedekah dianggap sebagai cara untuk membersihkan harta dan meningkatkan rezeki. Prinsip ini juga sering dijelaskan dalam bentuk energi kebaikan yang berputar. Kemudian yang keempat, di sini menumbuhkan empati dan solidaritas, yang mana sedekah mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada sesama dan dapat memperkuat hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Kemudian terakhir ada membentuk pemberdayaan ekonomi. Maksudnya, sedekah dalam bentuk bantuan usaha atau keterampilan dapat membantu penerima menjadi mandiri dan meningkatkan ekonomi keluarga atau komunitas. Kemudian di sini ada etika dalam bersedekah. Dalam bersedekah ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh mengumbar sedekah. Mengapa? Karena menjaga kerahasiaan sedekah dapat membantu menjaga keikhlasan dan menghindari riya ataupun pamer. Yang kedua, tidak merendahkan penerima, yang mana pemberi sedekah harus menghormati penerima dan tidak menyakini perasaan mereka, baik dengan kata-kata ataupun sikap. Kemudian yang terakhir di sini ada bersedekah dengan harta halal. Maksudnya sedekah harus berasal dari harta yang halal dan tidak terlibat dalam transaksi yang merugikan orang lain.
Nah, selanjutnya kita kaitkan sedekah dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, yang mana di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan tantangan seperti inflasi, pengangguran, serta ketimpangan pendapatan, sedekah bisa memainkan peran dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama di sini mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan, yang mana maksudnya di tengah meningkatnya biaya hidup, sedekah dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua di sini ada mengurangi ketimpangan sosial, yang mana sedekah dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga di sini ada stabilitas sosial dan ekonomi, yang mana pemberian sedekah juga berkontribusi pada stabilitas sosial dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sedekah dapat mengurangi potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi yang terlalu besar. Kemudian di sini ada menstimulasi sektor konsumsi, yang mana maksudnya uang yang disalurkan melalui sedekah seringkali langsung digunakan untuk konsumsi sehari-hari oleh penerima. Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti yang dihadapi Indonesia saat ini, gerakan sedekah yang luas dan efektif berpotensi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Ayo mulai berinvestasi melalui dengan sedekah. Nah, mari kita jadikan investasi melalui sedekah sebagai bagian dari gaya hidup kita, terutama bagi generasi milenial dan generasi Gen Z ini. Selain investasi finansial, penting bagi kita untuk berinvestasi di tabungan akhirat yang bisa dilakukan dengan bersedekah. Nah, sedekah ini tidak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi juga berdampak positif pada orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan berlipat bagi orang yang bersedekah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, nah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi, dengan menyisihkan sebagian rezeki kita, selain mengamankan masa depan finansial, kita juga menabung untuk kehidupan yang lebih kekal. Nah, sedekah ini tidak harus menunggu memiliki harta yang berlebih. Sekecil apapun yang kita berikan akan sangat berarti. Kita bisa memulai dengan cara sederhana, misalnya menyisihkan uang dari penghasilan atau bahkan pengeluaran rutin. Dengan bersedekah, kita mengingatkan diri untuk tidak lupa berbagi, dan insya Allah rezeki kita pun akan senantiasa dilipat gandakan. Maka dari itu, ayo kita mulai berinvestasi melalui dengan sedekah. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.